Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina, NIM 2521116. Di video ini saya akan menjelaskan cara install IP statis, DHCP, FTP, dan DNS pada Windows Server. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara instalasi IP statis pada Windows Server. Yang pertama, kita masuk ke Windows menggunakan RDP. Untuk mengikuti tutorial ini, Anda perlu terhubung ke Windows Server Anda menggunakan RDP. Anda dapat mengikuti tutorial ini untuk hal yang sama. Untuk langkah yang kedua, buka Properties Adaptor Ethernet. Untuk membuka pengaturan adaptor Ethernet Anda, klik panel kontrol di menu Mulai Windows di bawah panel kontrol. Klik Jaringan dan Ethernet, lalu klik Jaringan dan Pusat Berbagi. Di bawah Jaringan dan Pusat Berbagi, klik Ubah Pengaturan Adaptor di panel sebelah kiri. Ini akan membuka daftar adaptor jaringan yang terpasang di sistem Anda. Di Ethernet, klik kanan dan klik Properties untuk membuka pengaturan untuk adaptor tertentu. Langkah yang ketiga, temukan IP statis server Anda. Untuk dapat menemukan alamat IP yang terpasang ke server, dengan masuk ke area client my.snell.com untuk VPS atau server khusus. Klik pada tab jaringan atau antarmuka. Ini akan menunjukkan kepada Anda alamat antarmuka IPv4 dan IPv6 yang terpasang pada server Anda. Pada tangkapan layar di atas, catat hal berikut karena kita akan membutuhkan pada langkah yang keempat di dalam tutorial di atas. Nomor 1 adalah alamat IP antarmuka. Pada contoh di atas, contohnya alamat IPv4 adalah 192.168.0.2. Subnet masknya adalah 255.255.255.0 dan gateway defaultnya adalah 192.168.8.1. Nomor 2 adalah server penyelesaian DNS pertama dan demikian pula nomor 3 adalah server penyelesaian DNS kedua. Langkah yang keempat, konfigurasi alamat IPv4 statis. Di bawah Properties for the Internet Adapter, klik sekali pada Ethernet Protocol version 4 atau TCP atau IP version 4. Untuk memilih opsi ini, sekarang klik Properti untuk membuka konfigurasi IPv4. Sekarang pilih tombol radio yang bertuliskan gunakan alamat IP berikut dan masukkan dalam IP yang telah dicatat di dalam langkah ketiga di tutorial. Demikian pula pilih juga tombol radio, gunakan alamat server DNS berikut dan masukkan alamat server penyelesaian DNS yang kita peroleh dari
langkah bagian ketiga tadi. Setelah selesai, klik tombol OK untuk menyimpan konfigurasi. Untuk langkah yang kelima, dapatkan alamat IP F6. Pelanggan Senel dapat menemukan alamat IP F6 yang terpasang ke server mereka dengan masuk ke panel kontrol Senel untuk VPS atau server khusus. Klik pada tab jaringan lalu antarmuka. Pada tangkapan layar di atas, catatan hal berikut karena kita akan membutuhkan pada langkah bagian ke-6 di dalam tutorial ini. Nomor 1 adalah alamat IPv6 antarmuka pada contoh di atas. Contoh alamat IPv6 adalah FC0012234.2ab.2.12ab.2.236. Panjang subnet mask adalah 48 dan gateway default adalah FC0012234.2abcd.2.21. Nomor 2 adalah server penyelesaian DNS IPv6 pertama dan demikian pula nomor 3 adalah server penyelesaian DNS IPv6 kedua. Untuk langkah yang ke-6, konfigurasi alamat IPv6 statis. Di bawah Properties for the Ethernet Adapter, klik sekali pada Ethernet Protocol version 6 atau TCP atau IPv6 untuk memilih opsi ini. Sekarang klik Properties untuk membuka konfigurasi IPv6. Di bawah konfigurasi IPv6, pilih tombol radio yang bertuliskan gunakan alamat IPv6 berikut dan masukkan alamat IP yang kami catat pada bagian langkah kelima di dalam tutorial ini. Demikian pula, pilih juga tombol radio, gunakan alamat server DNS berikut dan masukkan alamat server penyelesaian DNS yang telah kita peroleh dari langkah bagian kelima. Baiklah, dari tutorial cara instalasi IP statis pada Windows Server di atas, dapat kami simpulkan, dalam tutorial ini kita melihat cara mengkonfigurasi IPv4 statis di dalam Windows Server 2019. Kita melihat cara mendapatkan alamat IP yang ditetapkan ke server Senel. Kami juga mempelajari cara mengkonfigurasi IPv6 statis di Windows Server 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang install dan konfigurasi DHCP server di Windows Server. Dalam video ini, saya akan menunjukkan pertunjukan langkah demi langkah untuk menginstal dan mengkonfigurasi server DHCP Windows. Yang pertama, apa itu server DHCP? Yang pertama kali kita harus tahu apa itu server DHCP. Nah, server DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah server yang secara otomatis memberikan alamat IP ke komputer dan perangkat lain di jaringan. Tanpa server DHCP, setiap perangkat di jaringan perlu dikonfigurasi secara manual dengan alamat IP.
Dan selanjutnya, mengapa DHCP server diperlukan? Nah, setiap perangkat di jaringan memerlukan alamat IP untuk mengakses sumber daya jaringan seperti internet, aplikasi, dan bahkan melakukan panggilan telepon. Dengan server DHCP, seluruh proses ini otomatis dan dapat dikelola dari server gagal. Saat perangkat seluler dipindahkan dari satu kantor ke kantor yang lain, mungkin diperlukan alamat IP baru. DHCP menangani hal ini secara otomatis dengan memberikan alamat IP baru ketika perangkat berpindah ke lokasi lain. Tanpa server DHCP, akan ada banyak sekali konfigurasi manual yang menetapkan alamat IP ke perangkat di jaringan. Server DHCP sangat menghemat waktu. Berikutnya, cara instalasi DHCP server. Panduan di video ini menggunakan Windows Server 2016. Langkah-langkahnya harus serupa untuk versi server lainnya. Langkah yang pertama, buka manajer server. Klik tombol Start, lalu klik Server Manager. Langkah yang kedua, tambahkan peran dan fitur. Di dalam Dashboard Manager Server, klik tambahkan peran dan fitur. Ini akan memulai wizard penambahan peran dan fitur. Selanjutnya, klik di halaman sebelum Anda memulai. Untuk langkah yang ketiga, pilih instalasi berbasis peran atau berbasis fitur. Pastikan instalasi berdasarkan peran atau berdasarkan fitur yang dipilih dan klik berikutnya. Untuk langkah yang keempat, pilih server tujuan. Di halaman ini, pilih server tempat Anda ingin layanan DHCP diinstal. Dalam contoh ini, saya akan memilih server lokasi. Untuk langkah yang kelima, pilih peran server. Di halaman ini, Anda ingin memilih peran server DHCP dan klik berikutnya. Saat Anda memilih gulungan, Anda akan mendapatkan pop-up yang meminta untuk menambahkan fitur yang diperlukan untuk server DHCP. Klik tambahkan fitur. Kembali ke halaman pilih peran server, lalu klik berikutnya. Untuk langkah yang keenam, fitur server DHCP. Pada layar fitur, klik berikutnya. Di server DHCP, klik berikutnya. Untuk langkah yang ketujuh adalah konfirmasi. Pada halaman konfirmasi, Anda dapat memilih untuk merestart server secara otomatis jika diperlukan. Pada server 2016, tidak memerlukan restart. Selanjutnya, klik install dan instalasi akan dimulai. Anda akan mendapatkan halaman kemajuan instalasi. Dikatakan instalasi berhasil ketika selesai. Itu menyelesaikan instalasi peran DHCP. Pindah ke bagian berikutnya untuk langkah-langkah mengkonfigurasi server DHCP. Nah, selanjutnya cara mengkonfigurasi server DHCP. Jika Anda mengikuti langkah-langkah di atas,
Anda sekarang seharusnya sudah menginstalasi layanan DHCP, tapi masih perlu dikonfigurasi. Untuk langkah mengkonfigurasi adalah langkah yang pertama, manajer server. Di dashboard pengelolaan server, Anda akan melihat notifikasi berwarna kuning di kiri atas. Lalu klik di atasnya. Sekarang klik selesaikan konfigurasi DHCP. Untuk langkah yang kedua, konfigurasi wizard pasca install. Pada layar deskripsi, klik berikutnya. Pada halaman otorisasi, gunakan kredensial AD jika server bergabung dengan domain. Lalu pilih lewat otorisasi AD jika server DHCP berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan domain. Selanjutnya klik commit. Anda akan melihat halaman ringkasan langkah-langkah konfigurasi. Lalu klik tutup. Sekarang Anda dapat membuka konsol manajemen DHCP untuk mengkonfigurasi cakupan DHCP dan opsi lainnya. Untuk konsol mengakses manajemen DHCP, klik mulai, lalu alat administratif Windows, selanjutnya DHCP. Konsol manajemen DHCP. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi cakupan baru. Mengkonfigurasi opsi cakupan dan memastikan klien dapat mengakses server DHCP. Hanya sekian yang langkah-langkah dalam menginstal DHCP pada Windows Server yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara install FTP pada Windows Server. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu FTP. FTP atau File Transfer Protocol merupakan suatu protokol yang digunakan untuk transfer file atau pertukaran file yang terjadi antara klien dan server di dalam suatu jaringan internet. FTP server itu sendiri yaitu suatu server yang berfungsi untuk melakukan transfer file ketika mendapatkan permintaan dari FTP klien. Selanjutnya, install FTP server. Berikut ini cara install FTP server pada Windows Server. Dapat dipastikan sebelumnya Anda sudah memiliki server pada Windows Servernya untuk dapat melakukan install FTP pada server Anda. Pertama, masuk ke web server menggunakan RDP atau controller dengan menggunakan username administrator dan password yang didapatkan dari server Anda. Setelah login, kemudian masuk ke server manager, kemudian pilih add role dan features seperti detail pada gambar berikut ini. Kemudian pilih next untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pilih tipe instalasi role based of feature based installation. Tipe instalasi ini hanya untuk penambahan role servers dan fitur. Kemudian pilih destinasi server tujuan. Pada menu ini bertujuan untuk memilih server yang akan dikonfigurasi. Di sini kita pilih select a server from the server pool
untuk memilih server yang sudah ada pada komputer server kita. Selanjutnya, pilih Next. Pada tahap ini, kita pilih server roles. Menu server role ini digunakan untuk memilih fitur mana yang akan kita install sesuai dengan kebutuhan. Dikarenakan kita akan install FTP, maka fitur yang dipilih yaitu FTP server. Sebagai tambahan informasi, untuk bisa install FTP server, kita harus install IIS terlebih dahulu. Kemudian pilih fitur. Pada menu ini kita bisa lewati saja dikarenakan kita hanya akan install role dari sisi Windows servernya saja. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu confirmation. Pada tahap ini kita melakukan konfirmasi untuk fitur yang sudah kita tambahkan dan akan kita install. Dapat dipastikan juga untuk daftar fitur yang akan diinstal sudah sesuai dengan kebutuhan. Tunggu hingga proses install selesai dan jika sudah pilih menu close. Selanjutnya untuk konfigurasi FTP. Sebelum FTP akan digunakan, kita membuat user FTP terlebih dahulu. Berikut tahap-tahap untuk membuat FTP site. Yang pertama, masuk ke menu Tool, pilih menu IIS atau Internet Information Service Manager. Setelah masuk ke menu IIS, pilih Sheet dan klik kanan, kemudian pilih Add FTP Sheet seperti gambar berikut ini. Dalam menu Sheet, informasi kita bisa diisi sesuai dengan keinginan. Pada menu Binding dan SSL, setting ini kita bisa isikan IP address dan port yang dibutuhkan. Untuk settingan SSL, kita pilih non-SSL. Setelah semua sudah diisikan, kita pilih Next untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada menu Authentication and Authorization Information dapat disesuaikan seperti berikut ini. Kemudian klik Finish. Selanjutnya untuk konfigurasi firewall. Setelah kita membuat FTP sheet, kita juga harus mengaktifkan port 21 di sisi firewall Windows. Cara menambahkan firewall di sisi Windows yaitu masuk ke menu Windows Firewall, pilih Inbound Role, klik kanan dan pilih New Roles. Berikut detailnya. Pilih role tipe, kemudian pilih Default, lalu pilih Next. Pada menu protokol port, kita isikan role apply TCP dan isikan port 21, lalu pilih Next. Port 21 ini merupakan port FTP atau File Transfer Protocol. Selanjutnya, pilih Allow the Connection pada menu Action di bawah ini. Pada menu Profile, checklist pada ketiga pilihan yaitu Domain, Private, dan Public. Selanjutnya, isikan nama role sesuai keinginan. Untuk pengecekan file FTP bisa kita akses menggunakan FileZilla. Berikut detailnya. FTP sudah terinstall dan dapat digunakan. Dari cara install FTP di atas dapat disimpulkan, dijelaskan langkah-langkah untuk menginstal FTP server pada Windows Server. Proses instalasi dimulai dari Server Manager dengan menambahkan fitur role dan fitur, termasuk FTP server. Setelah instalasi, langkah-langkah konfigurasi FTP juga diuraikan, seperti membuat user FTP dan membuat FTP sheet dengan mengatur
binding, authentication, dan authorization. Selanjutnya, saya mengajarkan cara mengaktifkan Port 21 di FreeWheel Windows untuk memastikan akses ke FTP server. Dalam contoh ini, menggunakan FileZilla digunakan sebagai aplikasi FTP client untuk mengakses FTP server yang telah diinstal dan dikonfigurasi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara install DNS pada Windows Server. Langkah yang pertama, luncurkan Server Manager seperti yang ada pada gambar di atas ini. Langkah yang kedua, tambahkan peran dan fitur. Untuk langkah yang ketiga, tekan berikutnya. Dan langkah yang keempat, klik berikutnya setelah memilih instalasi berbasis peran dan berbasis fitur. Untuk langkah yang kelima, pilih server dari kumpulan dan tekan berikutnya. Dan untuk langkah yang keenam, pilih server DNS dan klik berikutnya. Selanjutnya, periksa kembali semua pengaturan sebelum mengklik tombol install untuk memulai instalasi. Berikutnya, waktu hingga instalasi selesai. Setelah selesai, klik tutup untuk keluar dari instalasi wizard. Untuk selanjutnya, cara konfigurasi server DNS. Langkah yang pertama, pada Server Manager, navigation ke alat DNS untuk mengakses manajer DNS seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Selanjutnya, klik kanan pada nama server dan pilih Properties. Untuk langkah yang ketiga, pilih opsi zona baru. Langkah yang keempat, tekan berikutnya. Untuk langkah yang kelima, pilih zona utama dan tekan berikutnya. Langkah yang keenam, klik berikutnya. Setelah memilih zona pencarian, teruskan. Masuk nama zona dan tekan berikutnya. Untuk langkah yang ke-8, pilih buat file dengan nama file dan tekan berikutnya. Untuk langkah yang ke-9, centang kotak di samping, jangan izinkan pembaruan dinamis dan klik berikutnya. Langkah yang ke-10, tekan tombol selesai. Baiklah, hanya ini video yang dapat saya paparkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.